Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan narasumber kami kali ini memiliki keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan ini sudah lama nih beliau alami. Lama sekali, selama 17 tahun. Dan beliau belum pernah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Yuk saksikan tayangan berikut ini. Dudi Cahyana Patah. Walaupun sudah berusia 77 tahun, tapi ia masih sangat produktif. Dudi kerap beradu akting untuk suatu iklan. Bagi yang belum tahu, Dudi merupakan ayah dari aktor dan presenter terkenal, Ferry Maryadi. Walaupun masih produktif, Dudi mengaku aktivitasnya sempat terganggu akibat diabetes yang diidapnya. Bagaimana tidak, kadar gula darahnya pernah mencapai angka 500. Dudi memang memiliki riwayat diabetes dari keluarganya, baik dari orang tua sampai saudara-saudaranya juga memiliki kadar gula darah yang tinggi. Dampak dari diabetes ini pun membuat tekanan darah Dudi menjadi ikut tinggi. Tentu, di usianya yang sudah 77 tahun ini, ia merasa sangat khawatir. Ia tak mau masa tuanya dihabiskan hanya dengan berbaring di ranjang karena menderita penyakit. Oleh karena itu, ia berusaha untuk hidup lebih sehat. Itu tadi adalah profil narasumber kami kali ini, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan sudah hadir di Go Healthy. Ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai, dahsyat sekali hari ini, luar biasa. Di sampingnya Bang Paidon ada Mas Nurman. Halo. Halo Mbak I, halo pemirsa di rumah juga, kita harus tetap sehat. Tadi Bang Paidon udah bilang, tamu kita spesial. Siapa sih beliau? Beliau adalah Bapak Dudi Cahyana Patah. Halo Pak Dudi, apa kabar? Baik, sehat? Sehat, Oke. sehat. Kalau mau lihat mudanya Pak Dudi di sampingnya ada sang putra sulungnya yang tidak kalah ganteng dari ayahnya, ada Kang Ferly. Ya, halo, apa kabar? Baik, Mbak? sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, pada saat Bapak masih aktif di kantor, Ya. gitu ya, Bapak rutin melakukan medical check up selama 6 bulan sekali dan tidak ada masalah apa-apa. Ya. Tapi setelah memasuki usia 60-an, memasuki masa pensiun, itu muncul. Iya. Ada diabetes, ada darah tinggi. Ya. Benar Pak? Itu angka darah tingginya, tensinya berapa saat itu? 150 lah, Oke. 170. 160-an. 160-an. Itu pada saat itu. Oke. Ya. Gula darahnya berapa? Pernah dia 500 waktu saya kena COVID. Itu apa yang Bapak rasakan ketika gula darah lagi tinggi, pusing atau Enggak kelihatan? ada. Nggak ada? Saya kena COVID, nggak sesek, nggak apa-apa. Oke. Cuman dokternya bilang, Bapak ini gula darahnya naik 500. Saya teriak-teriak kan, saya nggak pernah. Kaget? Kaget, lalu disuntik insulin, turun 350. Oke. Tapi saya beranggapan bahwa kita harus enjoy ya, kita harus survive ya dalam Oke. hidup ini. Tahu nggak penyebabnya apa kira-kira? Dari makan, saya kira semua dari makan membuatkan tinggi itu. Ya tensi tinggi, gula tinggi. Itu dari makanan? Dari makanan, kalau saya lihat ya, makanya sekarang pola makan saya beda. Jadi ketika saya dibesarkan oleh dia itu kita makan apapun. Oke. Gitu loh. Jadi kalau Semua dimakan, yang penting happy? Betul. Jadi kalau istilahnya mengutip teman kita, Bang Paidon ya, kegemukan atau obesitas atau penyakit itu bukan diturunkan tapi diwariskan. Nah gitu. Jadi saya nggak nyalahin bapak saya ya, gitu. Nggak enak. Tapi intinya adalah dari kecil kita memang makan apapun sebetulnya. Iya. Tapi tadi kita cek juga loh di Nah. Mbak I. Kita cek barusan nih pemirsa di rumah ya. Sistoliknya itu di angka 207. Waduh, tinggi banget ya. Jadi kalau kita lihat di sini tensi normal kita itu sistoliknya itu ada di angka 120 ya, Oke. kurang dari itu ya. Nah, kemudian diastoliknya di sini nggak kalah main-main, ada di angka 90. Normal diastolik kita itu adalah di angka 80. Jadi misalkan di atas angka tersebut, maka sudah kita kategorikan sebagai hipertensi. Dan ini akan ada banyak komplikasi ya Bang Paidon ya. Ya, ketika masuk usia pensiun, aktivitas berkurang, otot mengecil, itu makannya masih sama, gulanya naik. Nah, tadi ada titik yang mungkin saya harus jelaskan sama pemirsa. Tadinya gula darahnya 200-an, kemudian ketika COVID 500-an. Ini terjadi karena pengentalan darah. Kalau normal itu seperti ini. Tapi kalau terjadi pengentalan, darah itu menggumpal. Nah, kayak begitu. Nah, bayangin setiap keping darah itu mengandung gula. Nah, sekarang kalau misalnya darah seperti ini,
bisa nggak masuk ke ranting pembuluh darah yang lebih kecil? Iya, iya. Nggak bisa. Oke. Ganjel Iya. ya. Ganjel. Nah, kemudian apa? Kalaupun bisa masuk, paksa nanti terjadi penyumbatan. Betul. Ketika dibiarkan bertahun-tahun, tensi naik, buktinya hipertensi, Iya. gitu ya. Nah, konsekuensinya apa kalau udah hipertensi dan atau diabetes? Bisa kena penyakit jantung, bisa kena penyakit ginjal, bisa menyebabkan kebutaan pada mata, retinopati, bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah tepi, bisa menyebabkan gangguan saraf tepi, bisa menyebabkan stroke. Jadi Wah. kalau seperti ini, Stroke ini bahaya sekali ya. nggak pamit, nggak Iya. ngasih tahu, Pak, hapuntennya besok mau kena stroke, nggak begitu. Iya. Iya. Tiba-tiba besok stroke. Mungkin sekarang Anda punya hipertensi atau punya diabetes. Saya bilang, kalau Anda masih baik-baik saja sekarang, bukan berarti tidak apa-apa. Saya hanya mau bilang, belum apa-apa. Kang Ferdi ngeri nggak ngelihat angka dari Bapak yang tinggi-tinggi, apalagi gitu ya kalau saya baca nih informasi dari sekeluarga semuanya ada riwayat kesehatan diabetes dan juga darah tinggi. Ngeri nggak? Betul, ngeri banget sih tadi, shock juga tuh. Pasti menurun ke anaknya dong. Betul. Nah, anak-anaknya ngeri Saya nggak nih? keluarga besar 7 udah meninggal. Dia 11 11 adik-beradik. saya. Oh, Tinggal jadi 4. tinggal 4 ada Tinggal masalah Itu kesehatan nggak ada semua? yang umur saya nggak ada 50 rata-rata set. Mati muda semua istilahnya. Nggak meninggalnya beruntung. karena Saya 47 Meninggalnya tahun. kenapa katanya? Ya ada diabetes, ada rata-rata sama. Rata-rata diabetes. Jantung. Kang Ferli ngeri dong pasti. Ngeri banget ini, Ngeri apalagi banget. setelah dengar ada fakta seperti ini. Nah, kalau gitu kita kasih Iya, iya. solusinya untuk Kang Ferli dan juga Pak Dudi nih, Bang Paidon juga Mas Nurman. Olahraga udah nih rutin nih. Kalau Kang Ferli sih saya udah tahu, Siap. 20 tahun saya kenal dia memang olahraga. Gitu ya. Berarti menurun dari Bapak juga olahraga nih. Iya. Ya. Obat udah dikonsumsi, rutin. Ya, Bapak pakai obat hipertensinya udah, obat diabetesnya dipakai. Kang Ferli belum, karena belum diperiksa. Boleh Ya. fokus ke bapak saya aja nggak? Takut. Oke, sekarang makanan udah diubah belum makanan? Udah. Udah. Dari Oke. semenjak kena COVID gitu, jadi saya pola makan, pola hidup saya berubah langsung. Baik. Tapi Karena kan mau- pengen sehat. Betul. Iya. Tapi ada yang mau saya ingatkan soal makanan, jadikan buah makanan pokok. Sebelum makan itu ada buah. Kalau orang Sundanya mah makan lalap lah ya. Iya. Lalap itu baik sekali untuk membantu kesehatan diabetes dan hipertensi. Timun, Bonteng. bonteng, tomat, sama sayur-sayurannya. Nah, kemudian setelah ini semua dikerjakan, kita bisa melakukan upaya tambahan, yaitu dengan menggunakan namanya teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang didesain dalam satu perangkat. Dipakai di pergelangan tangan seperti menggunakan jam. Nanti teknologi ini mengeluarkan sinar laser, ya. Sinar laser itu nanti diarahkan ke pergelangan tangan. Dia pertama membuka pembuluh darah karena merangsang produksi oksidanitid, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang bagus. Ketika kita pakai teknologi laser, maka penggumpalan ini bisa terurai. Nah, seperti ini. Ini sinarnya ada 3 warnanya, perhatikan ya. Sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ketika dia terurai seperti ini, maka si darah itu bisa dihantar ke ujung-ujung sel yang paling kecil lewat pembuluh darah yang kecil. Logikanya apa? Tensinya bisa turun. 2, gula darahnya bisa turun. Jadi kita bisa membantu tubuh kita nanti untuk mengurangi ketergantungan obat. Obat dipakai. Tapi ketika nanti gula darah makin lama makin turun, dokter bisa melakukan penyesuaian. Ya, jadi ketika kita pakai teknologi lasernya, dipakai di pergelangan tangan, nah modelnya seperti ini. Aliran darah menjadi lebih lancar, dan tentunya kita bisa dapat manfaat optimal kalau kita pakai rutin. Pak Dudi dan Kang Ferli dan pemirsa, tinggal apa? Take action sekarang juga, bertindak sekarang juga. Teknologi laser ini juga membantu untuk mengaktifkan kembali sel di tubuh kita, Oke. yang nantinya sel ini nanti akan jadi aktif kembali untuk mengubah lemak darah dan gula darah diubah menjadi energi kembali. Jadi ketika kita gunakan, maka sel tubuh kita akan aktif kembali, gula darah dan lemak darah akan jadi terkendali. Nah, peran teknologi laser di sini sangat besar. Selain itu apa? Kita harus taat dengan aturan dari dokter. Artinya kalau ada obat harus kita konsumsi. Kemudian bukan berarti dengan kita menggunakan teknologi laser kita bisa makan sembarangan, bukan seperti itu, ya. Tapi kita harus tetap jaga yang namanya makan kita, olahraga kita.
tidur kita tetap kita jaga, dan jangan lupa jadikan teknologi laser untuk gaya hidup kita sehari-hari. Oke, baiklah. Jadi karena kita melihat Pak Dudi dan juga mungkin Kang Ferly tensinya belum terkendali, diabetesnya juga belum terkendali. Ini ada cerita dari mereka yang mungkin punya keluhan yang sama seperti Pak Dudi dan juga Kang Ferly, tapi kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Ya, kepala pusing, jantung juga berdebar. Saya punya riwayat sakit gula darah tinggi sampai 300, terus kolesterol tinggi. Sekarang gula darahnya udah 113, kolesterolnya juga udah menurun, jadi 189. Saya naik tangga juga nggak sesek. Tadinya capek, gampang capek. Sekarang nggak. Jalan saya mungkin jalan tadinya saya nggak pakai kaki. Sekarang saya pakai kaki, ya lumayan. Jalannya lebih mudah. Jika Anda sudah terlanjur memiliki keluhan yang sama seperti Pak Dudi, segera lakukan upaya untuk mengendalikan angka tensi Anda. Ubah pola hidup Anda jadi lebih sehat, kemudian optimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Sudah banyak orang yang menggunakan sekaligus merasakan langsung manfaat dokter laser maupun EQ-laser dari Gogomol untuk kesehatan tubuh. Sehingga dapat dibuktikan bahwa dokter laser merupakan produk berkualitas yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Apalagi produk ini bergaransi 1 tahun dan sudah terdaftar di pemerintah. Alat kesehatan ini juga praktis dan mudah digunakan. Cukup pasang di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Kapan saja dan di mana saja. Bahkan alat ini juga bisa digunakan ketika Anda beraktivitas. Ayo, tunggu apa lagi pemirsa? Lakukan pencegahan dari sekarang karena dokter laser tidak hanya ditujukan untuk yang memiliki keluhan kesehatan saja. Jika Anda tidak memiliki keluhan apapun, penggunaan dokter laser tetap disarankan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Saatnya gunakan dokter laser sebagai pelengkap pola hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga untuk mendapatkan dan juga pemesanan dokter laser maupun EQ laser yang asli, bergaransi dan bermanfaat. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan dengan Pak Dudi juga Kang Ferly, Bang Paidon dan Bang Nurman. Tapi setelah satu ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Go Healthy dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan narasumber spesial kami kali ini. Ada Pak Dudi Cahyana Patah, usianya 77 tahun tapi aktivitasnya seabrek. Beliau ini masih aktif di dunia entertainment, tapi masalahnya beliau memiliki riwayat kesehatan yang bisa dikatakan tidak baik. Dan saat ini Bapak harus suntik insulin setiap hari. Setiap hari. Berapa kali sehari? 5 kali 5 sehari. Jadi harus suntik terus sampai sekarang. Kalau obat-obatan hipertensinya konsumsi nggak? Hipertensi 2 macam obatnya. Oke, jadi masih ini ya, masih diminum, dikonsumsi ya. Betul, Terus gitu. ada lagi nggak? Tadi saya sempat dansa dan saya masih aktif nggak? Kalau dansa-dansa ada di klub-klub kita, komunitas. Boleh nggak? Saya pengen tahu dong gerakan dansanya kayak gimana. Boleh nggak? Boleh nggak? Berdiri Dia mau dong. dansa, Pak Dudi, dansa. dansa kayak gimana? Tanpa Coba. musik ya? Tanpa musik. Hitungan aja, hitungan. Gimana? Salsa ya, Oke. sama. Asik. Wih. Asik. Terus gini. Oke. Puter dong, puter. Putar. Wih, asik loh. Tos dulu dong. Wih. Nggak pusing? Nggak pusing? Seger aja. Segar-segar aja? Ya biasa Oh, aja. karena Kang Ferly itu udah bilang, Bapak itu... Tapi semenjak COVID itu menurun. Nah, oke. Semenjak COVID menurun, apa saja yang dirasakan menurunnya itu? Bangsa muter bisa 3 kali sebelumnya. Kalau sekarang COVID ada 2 kali paling juga. Oke, gitu. hanya Berkurang. 2 kali. Ya, tapi harus bisa. Jadi saya berlatih terus. Oke, jadi harus dilawan. Kalau ibadah terganggu nggak? Ya. Sholat gimana? gitu terganggu nggak? bebas, Soalnya enak. saya duduk. Ini sakit. Kenapa? Bosan. Oh, Semenjak sakit. COVID sakit ini. Oh
Oh, jadi ini sering sekali Tapi nyeri. sekarang karena Tai Chi sama senam tera ini bisa naik ke atas. Oh, jadi dipaksakan. Bertahap ya. Tapi tetap sholatnya duduk sih. Saran saya buat Pak Dudi, pemirsa juga mungkin yang sama ya, obatnya diterusin. Ya, jangan pernah ngatur dosis obat sendiri. Buah-buahan rutin. Orang Ya. hipertensi butuh semangka, melon, timun setiap hari. Pilih salah satu atau kombinasi. Karena Buah-buahan saya yang murah aja, nanas, itu bangkuang, Bangkuang, timun, apel Iya, relatif murah. apel, ya, Ya, bisa membantu mencegah kenaikan gula Iya. darah dan mencegah hipertensi. Oke, nah setelah buah-buahan dikonsumsi, nah olahraga nih, ada sih yang saya minta lebih Pak, yaitu apa? Jalan kaki. Jalan kaki itu 5-6 hari seminggu. Sampai kapan? Sampai Tuhan manggil kita, jalan kaki itu rutin. Setelah itu apa? Kita pakai teknologi lasernya. Dia dipakai di pergelangan tangan, dia membantu merangsang produksi oksida nitrit, nanti tekanan darahnya terbantu karena pembuluh darahnya membuka. Kedua, gula darah, kolesterol, asam urat bisa dibantu turun karena dia menyinari pembuluh darah kita dan membantu penguraian penggumpalan darah. Nah, yang menarik adalah teknologi laser nanti ada ekstensi atau sambungan di mana nanti teknologi lasernya itu bisa dipakai nanti masuk ke hidung, namanya intranasal. Jadi nanti lampunya ada di dalam hidung sini kelihatan warna merah. Dan nanti dampaknya apa? Dia bisa mengurangi tekanan di kepala kita. Kemudian kita nanti pakai, ada satu lagi ekstensinya, yaitu ekstensinya bisa dipakai di lutut untuk mengurangi nyeri-nyeri pada lutut. Dengan kemajuan sekarang, kualitas kehidupan kita bisa dibantu. Kalau Pak Dudi bisa, Kang Ferli bisa, saya kira pemirsa juga bisa. Ini investasi. Apa yang kita investasikan sekarang, itu akan kita tuai di masa depan. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Kalau saya sih ya lihat angka-angka dari Pak Dudi ini menyeramkan, agak takut Pak, karena takutnya nanti komplikasinya kemana-mana. Betul. Mungkin sekarang baik-baik saja, kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Seperti tadi Bang Paidon katakan, stroke itu nggak ada alarmnya, tiba-tiba langsung terkena. Karena saya sayang dengan Pak Dudi, saya menginginkan Pak Dudi tetap aktif di usia yang sudah tidak muda lagi sekarang, yang tadinya muternya cuma 2 kali bisa 4 kali gitu ya, 4 kali muter-muter nggak pusing. Saya ingin menghadiahkan, kami dari Gogomol akan menghadiahkan dokter laser untuk Pak Dudi. Nah, silakan. Kami mengharapkan setelah Pak Dudi menggunakan dokter laser ini, segala sesuatunya, tensinya terkendali, gula darahnya terkendali, nanti kami undang kembali ke sini, kita bisa muter 10 kali. Ya Pak ya? Kayak gasing. Kayak gasing ya Pak ya? Ini juga bisa digunakan untuk Kang Ferli. Kang Ferli, jangan senyum-senyum aja. Ingat loh, ada riwayatnya juga ya. Nah, sehat-sehat ya. Jadi ini Pak Dudi dan Kang Ferli, ini teknologi laser yang sudah ada di tangannya Pak Dudi, ini adalah teknologi laser yang terbaru. Jadi dulu teknologi laser itu cuma ada sinar merah saja, sinar laser merah saja. Nah, saat ini sudah dikembangkan lagi ini. Ada sinar berwarna biru dan ada sinar berwarna kuning. Tadi sempat dijelaskan sama Bang Paidon bahwa sinar berwarna merah ini dia bermanfaat untuk mengembalikan keelastisitasan dari pembuluh darah dengan cara memproduksi nitric oxide lebih banyak di pembuluh darah kita. Nah, sinar yang warna biru ini akan membooster yang namanya nitric oxide sehingga elastisitas dari pembuluh darah kita akan dikembalikan seperti sedia kala. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih sinar kuning yang terbaru atau kita sebutnya sebagai happy light. Nah, sinar berwarna kuning ini dia akan membantu tubuh kita untuk memproduksi yang namanya hormon melatonin dan hormon endorfin. Dengan diproduksinya hormon melatonin, bahwa kita harus tahu hormon melatonin itu semenjak kita dari usia remaja itu akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi ketika kita menggunakan teknologi laser yang berwarna sinar kuning, ini akan meningkatkan kembali produksi dari hormon melatonin sehingga tidur kita jadi lebih berkualitas dan kuantitasnya juga ditingkatkan. Selain itu juga ada yang namanya hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Jadi ketika kita gunakan maka stres akan berkurang, kemudian kita juga jadi lebih rileks dan proses berpikir kita jadi lebih terbantu lagi. Jadi Pak Dudi dan Kang Ferli jangan sampai lupa gunakan teknologi laser terbaru ya. Jadi kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari dan jadikan gaya hidup kita dengan teknologi laser. Oke. Pemirsa, ini adalah kawan-kawan yang udah telanjur
kena dampak dari hipertensi dan atau kolesterol dan atau diabetes. Mereka mengalami stroke, ya. Ada yang hipertensinya tinggi sekali, ada yang gula darahnya tinggi sekali, ada yang kolesterolnya tinggi. Dan ketika sudah terkena stroke, kemudian apa? Mereka berupaya untuk menjadi lebih sehat, mereka ikuti semua saran dokter, fisioterapinya dikerjain, obatnya dikonsumsi rutin, dan mereka menggunakan teknologi laser secara disiplin. Ketika teknologi laser dipakai secara disiplin, pemulihannya menurut saya ini lebih cepat dari atas rata-rata ya. Bahkan beberapa yang saya kenal mungkin seperti Pak Haryanto itu parah sekali waktu itu ya. Kemudian kita lihat ada penyanyi kawan kita El Ibnu, tadinya belum bisa jalan sama sekali, sekarang sudah bisa berjalan gitu ya. Dan bahkan ada yang bisa push up, bisa lari. Mereka tadinya stroke pemirsa. Iya. Tapi mereka berbagi cerita ini kepada kita, kepada Anda. Untuk apa? Kalau bisa jangan kena stroke dulu, baru ntar Anda bertindak. Ya, kalau bisa sebelum kena stroke ikuti semua saran dokter dan teknologi lasernya dipakai. Dari perbincangan ini apa yang Kang Ferry dapatkan? Oke, yang pasti pertama adalah penyakit itu berasal dari makanan kalau dalam hal ini gitu ya. Tadi disebutkan oleh Bang Faidon, itu penyakit itu diwariskan oleh keluarga, bukan diturunkan. Kalau turunkan kan genetik, tapi wariskan itu kan kebiasaan atau habit gitu yang tadi sudah disebutkan. Kedua, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Saya setuju sekali Bang Faidon bahwa kita sebaiknya menjaga pola makan, olahraga dan segala macam, dan tentu saja ada tindakan lebih, yaitu adalah menggunakan teknologi laser tadi. Dengan adanya ini, jadi saya bertambah sehat, tetap semangat ya. Amin, baiklah. Jika Anda sudah terlanjur memiliki keluhan yang sama seperti Pak Dudi, segera ambil langkah tepat, yaitu dengan mengendalikan angka tensi Anda dan juga gula darah Anda, ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat, dan optimalkan upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Dilengkapi dengan teknologi low level laser, dokter laser dapat membantu mengendalikan tensi dan gula darah yang tinggi. Aliran darah pun bisa lebih lancar, sehingga mencegah kekentalan darah dan penggumpalan darah penyebab penyumbatan. Setiap pembelian dokter laser, Anda akan mendapatkan intranasal therapy kit, alat kesehatan yang digunakan di rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala. Dengan begitu, kesehatan Anda bisa terjaga lebih maksimal dan terhindar dari demensia. Pemirsa Go Healthy, saya ingatkan lagi, alat kesehatan ini tidak hanya dianjurkan untuk yang punya keluhan saja seperti Pak Dudi dan juga Kang Ferly nih. Anda yang tidak punya keluhan kesehatan atau penyakit juga dianjurkan menggunakan dokter laser sebagai bentuk pencegahan. Sudah saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Yuk pemirsa, segera catat nomor di bawah ini untuk pemesanan unit dokter laser maupun EQ-Laser Ultimate. Anda juga bisa langsung menghubungi kami sekarang juga untuk pemesanan teknologi laser yang bermanfaat untuk kesehatan Anda, dan mari jaga kesehatan tubuh Anda sebelum terlambat. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Terima kasih Kang Ferly, terima kasih Pak Dudi sudah hadir di Go Healthy, dan terima kasih Bang Poidon, terima kasih Mas Nurman. Dan sekarang saatnya kita pamit. Saya Permatasari Harahap, sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Bye.